Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Laravel sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan sistem middleware. Nah, sistem middleware ini sangat diperlukan bagi kita untuk memfilter mana saja fitur-fitur yang diperbolehkan untuk diakses dan mana saja fitur-fitur yang tidak diperbolehkan diakses oleh user A, user B, ataupun user C. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba bahas terkait dengan sistem notifikasi. Notifikasi di sini seperti informasi ya ketika kita menyimpan data ataupun menghapus data, ada pesan bahwa data yang sudah berhasil disimpan, datanya berhasil dihapus, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba lihat ini di bagian controller kita sebelumnya. Controller kita ini kita pakai middleware sebelumnya ya. Kita coba hapus dulu, kita buka saja dia di luar. Kita coba cek di sini di bagian root ya. Di bagian rootnya di sini kita keluarkan dulu si controller produk kita di luar. Kita jalankan. Nah, ini dia tampilan kita. Nah, kalau kita coba tambahkan data seperti ini. Ini formnya juga ada tambahan kemarin udah kunci ya. Ini kita coba hapus kembali. Kita normalkan kembali dia di bagian resource. Terus kita coba lihat di bagian form tambahnya. Kuncinya ini kita hapus. Kita coba jalankan kembali. Nah, ini dia. Kita coba tambahkan data. Satu buah data, katakanlah ABC, terus 1, 2, 3 seperti ini. Kita coba simpan datanya. Oh, satu lagi ya. Ada tertinggal di bagian controllernya. Kita coba lihat di bagian controller produknya, redirectnya sepertinya tidak aktif nih dia. Kita coba jalankan kembali. Nah, kan dia tidak ada informasi apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan coba buat notifikasi. Nah, untuk buat notifikasi ini, kita coba lihat dokumentasi resminya Laravel. Di sini kita akan manfaatkan session ya. Session flash ya, flash data. Session ini fungsinya untuk menyimpan informasi sementara ya. Kalau di database kan bisa tersimpan permanen di database kita. Kita bisa panggil ulang ketika data itu kita perlukan. Nah, session ini ada beberapa beberapa pilihan session yang bisa kita gunakan. Kalau session yang kita pakai itu flash ini, dia hanya menyimpan untuk satu kali perintah atau satu kali request. Satu kali request ini artinya ketika kita klik form ini, nah kita simpan, maka itu satu kali request, satu kali nih nge-request satu hal, create ataupun menyimpan data itu satu kali requestan. Nah, kalau kita pakai session flash ini, maka dia satu kali requestannya. Nah, banyak sekali perintah session yang lain yang kita gunakan. Cuman kita fokus coba dulu yang bagian session flash ini. Kenapa? Karena notifikasi kan hanya perlu untuk satu kali requestan saja. Jadi ketika kita simpan data ini, maka itu kan satu kali request. Nah, kalau kita ingin nambahkan data baru lagi ataupun ngapus itu kan permintaan yang baru lagi. Makanya kita pakai session flash di sini. Nah, kita coba copy yang ada di sini. Kita kopikan. Terus kita tambahkan di bagian controller kita. Di sini kita letakkan. Nah, di sini kita kasih nama notifikasi misalnya. Notifikasi. Ini data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali. Kita tambahkan data. Nah, masih belum terjadi efek apa-apa. Kita coba di sini. Ini baru kita menyimpan sessionnya saja. Ini baru sampai di store. Ini kan tadi di create di bagian form. Terus dia akan dikirim ke store. Sampai di store kita baru menyimpan sessionnya saja. Informasinya baru kita simpan. Nah, kita ingin menampilkan informasi tersebut. Nah, kalau untuk menampilkan informasi, berarti kita letakkan di bagian view. Nah, di bagian view, di bagian tampil ya. Karena kenapa tidak di bagian form tambahnya? Karena ketika store ya, ketika fungsi store dijalankan, maka dia akan redirect ke bagian produk di sini. Nah, produk berarti
dia memanggil fungsi index. Nah, fungsi index ini dia memanggil view ya, view yang bagian tampil. Ini fungsi index, dia akan memanggil view di tampilnya di sini. Makanya kita akan meletakkan atau menampilkan sessionnya itu di bagian view ini, di bagian sini. Nah, kalau kita letakkan dia di bagian form tambah ataupun di bagian tempat yang lain, maka dia tidak akan, karena dia redirect ya, yang ditampilkan setelah simpan itu adalah tampil. Maka kita letakkan dia di bagian tampil. Kita bisa letakkan di berbagai hal ya. Bisa kita letakkan di bawah judul ini misalnya. Kita gunakan if jika session, ini sessionnya ya, sessionnya ada hash. Nah, isi hash ini apa? Isi hash yang di bagian ini. Di dalam ini. Ini variabel yang kita gunakan, yaitu notifikasi. Ini isinya. Nah, kita bisa notifikasi. Jadi, ini kita notifikasi. Kita berarti di sini juga kita harus tuliskan notifikasi. Di sini kita tambahkan notifikasi. Kalau di sininya kita tulisnya adalah pesan, maka di bagian template-nya ini juga harus pesan. Tapi karena tadi kita tulisnya notifikasi, maka di sini juga kita harus tulis notifikasi. Nah, setelah itu jangan lupa kita tuliskan and if seperti ini. Terus kita kasih pesan misalnya data berhasil disimpan seperti ini. Kita coba jalankan. Kita tambahkan satu data, nama produknya, simpan. Nah, ini dia, data berhasil disimpan. Kita balik lagi ke sini. Ini kalau kita coba hapus, kita butuh ininya saja ya. Variabelnya saja kita coba jalankan. Kita tambahkan satu buah data lagi. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, untuk alert ini kita juga bisa memanfaatkan, ini kan desainnya seperti ini saja, tidak enak untuk kita lihat, maka kita bisa kombinasikan dengan Bootstrap. Kita coba lihat Bootstrap. Di situ kita cari, kita lihat dokumentasi, kita lihat di bagian alert ya. Ini ada alert. Kita bisa manfaatkan nih alert yang desain dari si Bootstrap-nya. Jadi bisa kita copy yang ini atau yang terserah kita mau pakai yang mana untuk notifikasi kita. Jadi kita tambahkan di bagian desain kita, di bagian view ini. Jadi ini kita hapus, kita ganti jadi data berhasil disimpan. Kita pakai layoutnya si Bootstrap ya. Jadi kita coba jalankan. Kita tes kembali. Harusnya nanti muncul nih ya tampilan seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Tambah data. AAA 123 terus bukan 3343 nih ya. Kita klik tombol simpannya. Nah, ini dia muncul alertnya. Data berhasil disimpan. Nah, seperti ini saja notifikasi kita sebenarnya sudah tercapai tujuan kita ya untuk menampilkan notifikasi. Hanya saja masih kurang enak untuk kita lihat sebagai pengunjung. Kita lihat kok notifikasinya seperti ini saja. Nah, di Laravel ada package namanya, ini dibuat oleh, ini namanya Laravel Notify ya. Paketnya namanya Laravel Notify. Nah, di sini, nah tampilan notifikasinya ya. Kita coba lihat, ini dia tampilan notifikasi yang akan muncul. Banyak notifikasi yang bisa kita gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita coba lihat di sini. Situs resminya tidak ada di sini ya. Kita coba gunakan di sini, dia sudah menyampaikan ke kita langkah-langkah penggunaannya. Kita coba cek di sini. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus download dulu package dari Laravel Notify-nya. Jadi kita komposerkan dulu. Jadi download dulu package-nya di bagian terminal. Kita composer require Laravel Notify-nya, kita enter. Jadi kita download dulu package-nya sampai selesai. Ini kita tunggu dulu. Nah, sudah publish complete. Berikutnya kita diminta untuk
menambahkan Laravel Notify-nya di providernya. Nah, ini kita copy yang ini. Tambahkan di bagian mana? Di bagian folder config. Di dalam itu ada file bernama app.php. Jadi kita coba jalankan. Kita cari yang file config ya, file config, folder config. Di dalamnya ada file app. Ini dia. Kita cari yang bagian provider. Nah, ini dia provider. Kita tambahkan di sini satu lagi. Jangan lupa kita kasih komanya juga di sini. Nah, langkah kedua yang sudah selesai. Langkah yang ketiga ini dia, kita publish. Nah, kita coba jalankan lagi di terminal. Kita enter. Sampai publish-nya komplit. Nah, di sini akan muncul notify-nya. Ya, langsung termunculkan, dibuatnya langsung karena kita publishkan di situ. Berikutnya terakhir kita composer dump autoload. Nah, composer dump autoload ini kita coba jalankan di sini. Kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Ini berarti kita package untuk Laravel Notify-nya sudah selesai kita persiapkan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini disampaikan juga cara menggunakan, tambahkan link Notify ini. Nah, link Notify ini berarti kita tambahkan di bagian layout kita. Kita coba lihat di bagian layout kita di sini ya. Di view layout blade-nya. Ini CSS, berarti kita coba letakkan di sini. Satu lagi kita coba lihat. Nah, Notify JS-nya kita juga tambahkan. Kita letakkan di JavaScript di bagian bawah saja di sini. Nah, berikutnya untuk menggunakan, nah di sini karena kita pakai Laravel 8 ya, berarti kita gunakan Notify message seperti ini. Nah, ini fungsi penggunaan seperti ini komponen ya. Nah, nanti berikutnya kita akan pelajari terkait dengan komponen. Jadi kita pakai dulu, langsung saja kita gunakan seperti ini. Nanti kita akan pelajari terkait dengan pembuatan komponen. Untuk menampilkan view-nya, kita tinggal panggil seperti ini, Notify seperti ini. Kita coba letakkan di bagian tampil ini. Ini kita ganti jadi ya, tidak pakai Bootstrap lagi, tapi pakai fiturnya Laravel Notify tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian controllernya apa? Nah, bagian controllernya kita tulis seperti ini. Notify sukses. Dia ada banyak ya. Ada, mana dia? Kita coba lihat. Ada informasinya. Mana dia? Ini dia. Ada info, ada sukses, warning, ataupun error. Nah, di sini kita coba pakai yang Notify sukses. Notify sukses ya, kita coba jalankan nih, kita letakkan di controller kita di sini di atas redirectnya sukses. Kita coba jalankan kembali dulu. Data berhasil disimpan, data berhasil disimpan seperti ini. Kita coba jalankan. Ini dia tadi notifikasi kita pakai Bootstrap biasa ya. Sekarang kita pakai Laravel Notify-nya. Kita coba jalankan. Apa juga kita simpan. Nah, ini dia alertnya. Jadi lebih menarik bentuknya untuk notifikasi kita. Jadi bisa dicoba-cobakan mau pakai mana, dan ini juga banyak pilihannya di sini. Kalau kita coba tes yang ini ya, kita tes yang ini, Connect TV, hasilnya apa? Kita coba cek saja dulu. TV, kita coba jalankan. Oh, ada error. Kita coba cek, titik komanya tertinggal. Kita jalankan kembali. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Silahkan coba fitur-fitur yang ada di Laravel Notify ini. Kita coba lihat situs resminya. Mana dia situs resminya?
Hmm, biasanya di sini ada situs resminya ya. PayPal. Coba kita cari Laravel Notify. Kita adakah situs webnya ya? Tidak terlihat ya. Jadi silakan dari sini saja coba lihat. Ini jadi itu dia fungsi yang bisa kita pakai di Laravel Notify ini. Jadi banyak hal yang bisa dipakai di sini. Kita bisa pakai yang Connect TV tadi bentuknya seperti tadi, ada Dark TV atau Smiley V atau Emo TV, bebas kita mau pakai yang mana. Masing-masing akan munculkan notifikasi yang berbeda-beda tampilannya. Nah, sekarang kita juga di bagian ubah juga kita lakukan hal yang sama. Kita tambahkan juga notifinya di sini. Di bagian ubah, di sini kita juga letakkan data berhasil diubah ya. Kita coba jalankan kembali. Edit data kita. Simpan. Data berhasil diubah. Kalau kita ganti jadi warna kuning misalnya ya. Ini berarti warning. Dari mana bisa tahu? Kita coba bisa lihat dari sini ya. Tadi dia kasih tahu ke kita bahwa ada mana dia tadi ya? Ada ini dia. Ada info, ada sukses, ada warning sama ada error. Jadi silakan dicoba-coba. Kalau kita coba warning ya. Hasilnya adalah warnanya menjadi warna kuning. Seperti ini. Nah, ini notifikasi yang sudah digunakan. Berikutnya ini tampilan edit dan hapus kita ini kan kalau dilihat seperti ini tidak apa ya, tidak bagus untuk kita coba lihat. Kita jadikan rapi dari satu baris. Kita bisa tambahkan di sini di bagian tampil, di bagian hapus datanya, kita tambahkan style untuk CSS-nya. Style seperti ini. Display. Nah, inline ya. Jadi satu baris blok seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini kenapa tidak pakai href ya? Karena di fungsi destroy itu dia butuh ini ya, butuh metode delete. Jadi dia form aksi di sini. Tidak bisa link href seperti ini. Jadi agar kalau dia fungsi form seperti ini dia akan turun ya, turun ke bawah seperti ini. Nah, agar dia satu baris, maka kita tambahkan stylenya display inline block seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, dia jadi satu baris seperti ini. Nah, untuk hapus data, tentu sangat berisiko ketika user kita ngeklik ini, nah datanya langsung terhapus, kan tidak bagus juga seperti itu. Siapa tahu terklik. Jadi untuk hapus juga harus ada notifikasinya bahwa apakah Anda yakin ingin menghapus data seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan, untuk itu kita tambahkan JavaScript saja di sini on click. Jadi ketika diklik maka dia akan return dulu, confirm ke kita bahwa apakah Anda, misal ini isi pesannya bebas saja ya. Saat ini kita tulis seperti apakah Anda yakin akan menghapus data seperti ini. Nah, kita coba jalankan dulu. Ini dia. Kita jalankan, kita hapus di sini. Nah, dia akan langsung muncul pesan seperti ini dulu. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Kalau tidak, kita cancel dulu. Kalau yakin, berarti kita oke kan. Baru datanya terhapus seperti itu. Nah, untuk hapus datanya juga kita berikan notifikasi ya. Nah, di sini kita kasih notifikasi juga. Di sini data berhasil dihapus. Nah, karena destroy ini tidak pakai request di sini, tidak ada variable requestnya, maka kita hapus di sini. Kita coba tes. Kita jalankan kembali.
data kita. Nah, data berhasil dihapus. Oh, ini warnanya warna warning ya. Misalnya kalau kita ingin ganti jadi warnanya error ya. Kalau di sini error yang warna merah itu error, tapi kalau di Bootstrap yang warna merah itu dia gunakan danger ya. Dia sebut dengan danger, tapi kalau di Notify ini dia pakai error namanya. Jadi kita klik hapus, kita oke kan. Nah, dia data berhasil dihapus. Nah, ini dia untuk materi hari ini terkait dengan Notify. Jadi untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.